Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aritias Danuwirya dari kelas Informatika 25A dengan nomor NPM 253120002. Di sini saya akan menjelaskan isi dalam artikel saya dengan judul Peran Teknologi AI dalam Mendeteksi Ancaman Keamanan. Dosen pengampu Bapak Parjito. Pada bagian abstrak, isinya yaitu serangan phishing email masih menjadi ancaman besar karena sulit dideteksi secara manual. Penelitian ini menggunakan NLP dan Deep Learning, terutama BERT, CNN, dan LSTM, untuk mengenali pola bahasa mencurigakan. Teknik seperti fine-tuning BERT atau augmentasi data meningkatkan akurasi deteksi. Selain teknis, penelitian juga membahas aspek etika dalam penerapan AI untuk keamanan siber agar tidak melanggar privasi dan penggunaan. Latar belakang. Laporan dari APWG 2024 menunjukkan bahwa ada lebih dari 1,3 juta serangan phishing baru setiap kuartal di seluruh dunia. Phishing modern menggunakan AI generatif seperti ChatGPT untuk meniru bahasa manusia, membuatnya lebih meyakinkan. Metode deteksi lama seperti SVM atau Naive Bayes tidak bisa memahami makna konteks yang kompleks. Karena itu, pendekatan baru seperti NLP berbasis transformer BERT dan Deep Learning digunakan untuk memahami arti kata dan hubungan antar frasa secara mendalam. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Bagaimana cara meningkatkan akurasi deteksi phishing email dengan menggabungkan NLP dan Deep Learning? Tujuan penelitian: pertama, merancang model hybrid BERT plus dan CNN yang mampu memahami konteks global dan pola lokal pada teks. Kedua, menguji peningkatan akurasi dan ketahanan model terhadap serangan baru Zero Day. Yang ketiga, memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan keamanan siber adaptif yang bisa belajar pola serangan baru secara otomatis. Kajian pustaka. Pertama, phishing email membentuk kejahatan digital yang mencuri data pribadi dengan menyamar sebagai lembaga resmi. Serangan siber yang menipu korban melalui pesan palsu untuk mencuri data pribadi. Pendekatan tradisional seperti SVM dan Naive Bayes efektif pada teks sederhana, namun kurang mampu memahami konteks bahasa alami. Kedua, metode klasik seperti Naive Bayes dan Random Forest hanya efektif untuk teks phishing sederhana, tetapi kurang mampu memahami konteks bahasa yang kompleks seperti pada email modern. Ketiga, kemajuan natural language processing NLP dan Deep Learning, khususnya model BERT dan CNN, terbukti meningkatkan akurasi deteksi hingga lebih dari 97%. Menurut Etul et 2023 dan Gupta et al 2024. Namun, tantangan seperti keterbatasan dataset, berlabel dan adaptasi bahasa lokal masih perlu diatasi. Penelitian ini mengusulkan model hybrid BERT dan CNN untuk deteksi phishing yang lebih akurat dan efisien. Metode penelitian. Pertama, desain penelitian. Metode yang digunakan adalah kuantitatif eksperimen kooperatif. Hal ini bertujuan menguji apakah kombinasi BERT plus CNN hybrid meningkatkan akurasi deteksi phishing dibandingkan beberapa baseline TF-IREF plus SVM, LSTM, BERT murni. Dengan penerapan strategi evaluasi eksperimen terkontrol dengan pembagian data tetap train false test, pengulangan eksperimen set berbeda untuk kestabilan dan laporan metrik performa lengkap. Kedua, database dan labeling. Sumber data yang digunakan yaitu Nazario Phishing Corpus, Spam Assassin Public Corpus, Enroll Email Dataset dengan label 2 kelas yaitu Phishing versus Legitimate atau HEM.
dengan penerapan penggabungan dan pembersihan awal. Gabungkan korpus, hilangkan duplikat, standar format subject body, pastikan label konsisten, lalu mendistribusikan catatan jumlah per kelas jika imbalance. Umumnya phishing lebih kurang dari legitimate. Tangani dengan teknik pada bagian pelatihan. Yang ketiga, pembagian data. Train validation test 70% atau 15%. Starfish split agar proporsi kelas sama di setiap subset. Lalu mereplikasikan, jalankan split dengan beberapa random set dari 3 sampai 5 set untuk mengukur variabilitas hasil. Memberikan optional cross validation untuk kestabilan tambahan. Gunakan key vault Starfish CV dari case sampai dengan 5 pada tahap training validation. Keempat, pemrosesan. Processing, langkah umum seperti masuk model, hapus HTML text, script, dan non-text noise, inline CSS, attachment markers. Yang kedua, normalisasi lower casing, normalisasi white space. Yang ketiga, menghapus karakter non-alfabetik jika perlu, atau pertahankan tokenisasi BRT jika menggunakan uncased. Yang keempat, hapus standarisasi URL dan email opsional. Ganti URL dengan token URL untuk generalisasi. Yang kelima, tokenisasi, gunakan WordPress, tokenizer, dan BRT. Dedikasi support penting untuk nullifikata stop words. Biasanya tidak dihapus saat gunakan BRT karena model mempelajari konteks stop word. Removal lebih relevan untuk TF-DF baseline. 5. Penanganan ketidakseimbangan kelas. Beberapa teknik yang digunakan: oversampling pada kelas minor, smooth untuk fitur tabular. Untuk teks digunakan augmented text paraphrasing. Yang kedua, class weighting pada loss function. Beri bobot untuk kelas phishing saat training. Yang ketiga, data automation, text paraphrase, automatic back translation, EDN, synonym substitution, atau generative augmentation dengan model language untuk menambah variasi phishing. Keenam, evaluasi dan metrik. Primation metric accuracy precisely recall V1 score, laporkan pada per kelas dan macro or micro. Pada tambahan penting di confusion matrix FVEN, raw curve versus aux pressure recall curve berguna untuk imbalance data. Significant testing, jika membandingkan model, jalankan uji statik, mispaired t-test atau minimal test pada hasil dari beberapa run untuk memastikan beberapa perbedaan nyata. Error analysis, jika analisa contoh false positif atau false negatif untuk menemukan pola kegagalan. Yang ketujuh, representative fitur data arsitektur model. A. Baseline, TF-IDF plus SPM, TF-IDF Factorization Migram Bigram, SPM Classic RBF atau Liner, Hyperparameter Tuning via Grid Search. Yang ke B, Bit Learning Baselines, LSTM Embedded Layer, atau Glove Embedding Set Bit Creation, LSTM Deep Dense Classifier. Yang C, model utama Heidelberg CN. Lalu dengan BRT gunakan BERT uncased output MDM 768 per token. Biasanya juga Distilbert untuk efisiensi. Nah, ekstraksi, ambil sketch output token embedding dari BRT, bukan hanya CLS. CNN blok beberapa filter 1 sampai D dengan kernel size berbeda antara 2, 3, 4 untuk menangkap n-gram lokal. Jumlah filter per kernel 100 sampai 256. Pooling global max pool atau max overtime pooling untuk setiap filter. Full connection, gabungkan pool CNN features dengan pool BRT CLS embedding optional. Lalu beberapa dense layer plus dropout. Output softmax untuk 2 kelas. Contoh arsitektur: pertama, BRT token embedding T kali 768, CNN kernels 234, reverse global pooling sampai dengan concat D-Change softmax. Kedelapan, implementasi teknis dan reproducibility. Framework PyTorch, Hugging Transformers,
atau TensorFlow atau keras dengan hardware GPU NVIDIA minimal 8-16 GB VRAM untuk BRT base. Catat environment CUDA versus library. Relatively simple model checkpoints, point file hyperparams, random seeds, and dataset split in index. Gunakan login TensorBoard atau Wake and BSS. 9. Keterbatasan dan kecatatan praktis. Waktu pelatihan dan sumber daya seperti BRT fine tuning memerlukan GPU di stil BRT atau model pruning dapat membantu bahasa dataset berbahasa Inggris. Perlu adaptasi atau transfer learning untuk bahasa Indonesia. Etnis and privacy. Biasanya privasi email dipertahankan anonymized. Izin penggunaan dataset jika diperlukan. Ke-10. Langkah lanjutan untuk direkomendasi eksperimen dengan distillable quantization untuk development real time, integrasi metadata, jumlah line header info ke model multimodal. Teks plus ditambah dengan metadata, terapkan CA, line shape, attention dan visualization dalam menjelaskan keputusan model. Uji pada dataset berbahasa lokal seperti real traffication untuk validasi lapangan. Hasil dari penelitian dengan model TIFF EDSPM ya seperti dengan pada tabel. Dari kesimpulan tersebut, model BRT plus CNN paling unggul, peningkatan 1,7% dibandingkan BRT murni dan 6% dibandingkan LSTM. Model ini menurunkan tingkat kesalahan false positif hingga 2,8%. Pembahasan. Model BRT CNN terbukti paling efektif karena menggabungkan dua kekuatan utama. BRT memahami makna dan konteks bahasa secara menyeluruhan. Dalam kalimat konteks global, CNN mengenali pola lokal khas phishing seperti frasa verify your account atau click here. Kombinasi ini membuat sistem lebih akurat dan adaptif dalam membedakan email asli dan phishing. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Bassett et al. 2021 dan Al-Hoyle et al. 2021 dan menunjukkan bahwa penggabungan kontekstual dengan embedding dengan CNN memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Kesimpulannya, pertama, penerapan Natural Language Processing atau NLP berbasis Deep Learning terbukti sangat efektif dalam mendeteksi serangan phishing email karena mampu memahami konteks dan pola bahasa secara mendalam. Yang kedua, model hybrid BRT dan CNN menunjukkan performa terbaik dengan akurasi mencapai 97,1%, melampaui model BRT tunggal, LSTM, dan model klasik seperti SPM. Pola lokal menjadikan sistem deteksi lebih cepat dan presisi dan adaptif terhadap variasi teks phishing modern. Yang keempat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model ini berpotensi besar untuk diimplementasikan dalam sistem keamanan email berbasis cloud, sehingga deteksi phishing dapat dilakukan secara otomatis dan real time untuk melindungi pengguna dari ancaman cyber. Secara saran, pertama, gunakan dataset multibahasa termasuk bahasa Indonesia agar model bisa mendeteksi phishing lokal. Yang kedua, model bahasa distillation untuk mempercepat proses pelatihan tanpa menurunkan akurasi. Yang ketiga, terapan model dalam sistem real time seperti browser, extension, dan mail gateway. Yang keempat, gunakan Explanation AI (CAI) agar hasil deteksi lebih transparan dan bisa dipercaya oleh pengguna. Dari daftar pustaka yang didapatkan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Semua referensinya bersumber dari jurnal berreputasi dan mendukung pendekatan hybrid BRT CNN dalam mendeteksi phishing. Sekian cukup dari presentasi mengenai artikel saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.